Telah diterangkan pasalli yang dimaksud di sini itu sholat Idul Adha. Jadi bukan sholat yang 5 waktu, sholat Idul Adha. Makanya dikatakan oleh Rasul, mangkat usaha fal yudhi falam taqrabanna nusuk. Siapa yang punya kemampuan namun dia tidak mau berkorban, fala taqrabanna musallan, tidak usah ikut sholat. Tidak ikut dalam kelompokan. Bukan berarti Rasul melarang sholat 5 waktu. Tidak usah sholat hari raya. Tidak usah. Itu maksud Rasul. Jadi jangan nanti diartikan pala takroban musholana itu, oh jangan ikut-ikut sholat sama kami sholat 5 waktu. Bukan. Tapi dalam tafsir itu pala takroban musholana, tidak usah ikut sholat hari raya ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kurban itu syarat pertama bukan ikhlas. Bukan ikhlas. Syarat pertama Pak, mampu. Inna kalimatnya tauhid, menguatkan dia. Inna atoina. Allah berikan kita nikmat yang banyak. Nikmat itu jangan kita ukur dari uang saja. Nikmat yang Allah berikan, segala yang lebih daripada kita itu adalah nikmat. Maka nikmat terbesar dalam kehidupan kita adalah kesehatan. Syukuri nikmat dengan aplikasi ibadah kepada Allah, salah satunya berkurban. Ada masanya nanti Pak, harta yang kita miliki tidak bermanfaat lagi buat kita. Sekarang saja kita wajib sadar, sekarang saja wajib kita sudah menyadari, sudah banyak yang tidak bisa lagi kita nikmati. Itu contoh, karena memang perlahan Allah akan tarik itu semua. Apa yang kau miliki itu hanya sebatas di dunia. Yang kau nikmati sebatas di dunia, yang kau rasakan sebatas di dunia. Ada masanya ketika masih hidup di dunia itu sudah tidak bermanfaat lagi buat kita. Contoh, jangan kita cerita penyakit. Kita tua Pak, dengan uang yang banyak, umur kita sudah lanjut, gigi sudah tidak ada, jalan sudah dibangun tongkat, apalagi mata sudah kabur. Untuk apa uang lagi sama kita Pak? Mau beli apa coba? Umur 90 tahun kita sudah renta, tenaga tidak ada. Untuk apa lagi uang kita? 100 juta, 200 juta untuk apa? Mau naik haji, jalan aja masih Pak. Mau beli mobil, usia kita segitu apa? Di saat kita masih hidup ada masanya harta itu sudah tidak bisa lagi kita pergunakan. Maka kurban itu apa? Korban, mendekatkan diri. Makanya dikatakan Idul Adha. Adha itu kata dari udhiyah. Falam yudhi, dia tidak mau berudhiyah, tidak mau ikut menyembelih. Fala taqrabanna musholana, tidak usah dia ikut dalam kelompok sholatkan, kata Rasulullah. Jadi Idul Adha, kenapa dikatakan ini? Karena ini peristiwa terulang. Idul kembali, Adha kurban, kembali menyembelih. Tiap tahun Pak, singa, harimau tidak kita sembelih Pak, tapi punah. Harimau tidak kita sembelih, tapi punah. Kambing, sapi, kerbau tiap tahun kita bantai, tidak pernah punah. Jadi ketika ditanya kenapa lebih afdal kita berkurban dengan sapi jantan atau kambing jantan daripada kambing betina, karena tak ada kambing jantan yang bisa melahirkan. Itulah alasannya. Bukan berarti batal oleh kita menyembelih hewan betina. Tidak. Kenapa dikhususkan jantan? Karena jantan itu tidak bisa memberi keturunan. Kalau betinanya semua dibantai, tinggal jantan semua, tahun besok mau bantai apa lagi? Singa kita bantai Pak, tapi habis kicak jantan. Tidak kita bantai Pak, tidak ada orang kali makan kicak, tapi habis dia dengan sendiri. Sementara itu kambing, sapi, kerbau. Kenapa? Mendekatkan diri kepada Allah. Mereka dikorbankan, kambing itu, sapi itu berkorban dia untuk Allah. Allah berikan dia banyak.
berkembang setiap tahun. Maka rizki yang Allah titipkan sama kita kembalikan kepada Allah. Allah yang jaga. Nikmat ini Pak bukan cuma harta, kesehatan itu nikmat, mahal harganya. Waktu saat ini kita sepede dengan kesehatan Pak. Tapi lambat laun nanti di situ kita sadari apa yang paling berharga dalam hidup kita, sehat. Maka ketika kita sehat, tidak mau ibadah, jangan harap Pak kalau sudah sakit nanti kita rajin ibadah, mustahil. Mustahil. Ketika kita sehat, kita malas baca Quran. Jangan harap Pak ketika nanti kita sakit kita akan rajin baca Quran. Tidak mungkin itu. Maka qaraba, mendekatkan diri itulah adha, uluhiyah, penyembelihan hewan. Makanya hari raya Idul Adha kembali menyembelih apa yang kita sembelih di situ. Pada hakikatnya yang kita sembelih itu adalah sifat-sifat hewan yang ada dalam diri kita. Maka orang yang berkurban itu disunahkan untuk menghadiri tempat penyembelihan itu. Disuruh dia menyaksikan. Supaya apa? Supaya dijatuhkan niat ketika bolong itu atau pisau itu sampai di leher hewan yang akan disembelih, dia buang sifat-sifatnya di sini. Kita ini menurut dalam ilmu mantik, kita ini kan hayawan natik. Apa itu hayawan natik? Hewan yang berpikir. Kita ini hewan yang berpikir. Jadi namanya hewan, sifat hewannya kita itu ada contoh apa? Kucing. Mulai dari kecil Pak kucing itu kita pelihara. Atau anjing, mulai dari kecil kita pelihara. Jangan salah, sifat hewannya itu tetap ada, sifat buasnya tetap ada. Contohnya apa? Kucing yang sangat kita sayangi, yang sudah kita pelihara dari kecil. Coba diam-diam Pak pijak ekornya, apa yang dia lakukan? Langsung dicakarnya kita, digigitnya gitu. Refleks dia, kenapa? Karena dia hewan. Maka inilah yang dibuat. Apa sifat hewannya yang ada dalam diri kita? Yang pertama emosi. Yang kedua tamak, rakus. Yang ketiga apa? Melawan. Ini adalah sifat hewannya yang harus dibuang dalam diri kita. Maka cara mendekatkan diri kepada Allah termasuk berkurban untuk membuang sifat hewannya yang ada dalam diri. Bukan darah itu yang dipandang Allah, bukan daging kambing itu yang dipandang Allah, bukan daging kerbau itu yang dipandang Allah, tapi niat kita mengorbankan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang makan daging bukan Allah, Pak. Siapa yang makan daging? Sepertiga itu untuk kita yang berkorban, sepertiga itu untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, sepertiga itu untuk fakir miskin. Bolehkah kita berikan untuk orang-orang muslim? Kristen, Hindu, boleh, tidak ada masalah. Jangan bilang nanti tidak boleh. Lebih bagus basi di situ, busuk di situ daripada dibagikan daging. Jadi intinya korobah mendekatkan diri kepada Allah sama dengan haji. Walaupun dengan mengeluarkan uang yang banyak, tetapi Allah ganti. Yang berkorban itu Allah ganti. Setiap bagaimana? Setiap helai bulu hewan yang dikurbankan itu adalah berkah buat orang yang berkorban. Jadi selama setahun itu dia tidak akan mengalami kesulitan. Kenapa? Karena Allah yang jaga. Allah kaya. Kita keluarkan sekarang 2.500.000, 2.700.000, Allah ganti. Walaupun tidak kontak Allah ganti 2.700.000, 2.500.000. Tapi coba lihat kesehatan kita, berapa harga kesehatan? Satu malam misalnya kita di awal kursus atau di azaran, berapa uang yang harus kita keluarkan? Allah jaga kita di situ. Maka ketika kita melihat rahmat dan nikmat yang Allah berikan, maka sangat besar rahmat dan nikmat itu daripada uang yang kita miliki. Karena itu sekali saya ingatkan, ada masanya Pak nanti uangmu itu tidak berharga dalam dirimu walaupun kau masih hidup. Ada masanya apa yang kau miliki tidak akan bisa kau nikmati lagi meskipun kau masih ada di dunia ini. Jadi jangan silap kita, tidak mau berkorban, tak usah. Tidak mau ikut apa nahan, tak usah, tidak masalah. Tapi ingat, ada masanya nanti Anda kepengen, tapi waktu itu sudah tidak ada lagi. Ada masanya Anda ingin, tapi waktu itu sudah tidak ada.
Jadi jangan sampai kita timbul penyesalan. Inna a'tainakal kautsar, sungguh Allah berikan kita nikmat yang banyak. Hitung-hitung nikmat Allah. Tapi Allah berikan kita darurat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jangan kau hitung nikmat Allah, syukuri saja. Kalau kau syukuri Allah tambah nikmat itu. Wa la in kafartum, ingkar, kau selisihi, kau jahati, kau hilangkan, kau buang, kau ganti nikmat Allah itu, inna azabila syadid, maka lihat azab Allah itu sangat pedih. Kapan azab? Jangan pikir ketika kita sudah mati kok masih hidup. Dicabut Allah berkah umur kita. Itu saja, bukan umurnya, berkah umurnya. Makin tua makin menjadi, makin gaib makin tolok komsoji, makin tua makin benci mendengar suara azan. Allah cabut berkah. Asal pergi ke kafe sonangan, pergi ke kafe jangan lihat. Tapi asal mendengar orang azan paling sakit. Hati-hati, berkah umur kita dicabut, umurnya masih ada. Kenapa? Allah sudah benci dia, Allah tutup, kecuali dia datang kepada Allah dengan taubat. Tapi kalau sudah dimatikan Allah hati, sudah dicabut Allah berkah umurnya, apa nak daya? Maka hati-hati kita. Hidup ini bukan sekehendak dan sekemauan kita. Kita ikuti jalur yang sudah Allah atur. Apa itu? Allah berikan kita akal dan pikiran untuk menimbang mana yang baik, mana yang buruk. Sekarang Allah berikan kita kesempatan, jangan sia-siakan, karena tahun besok belum tentu kita ada di dunia ini. Karena akhirat adalah tujuan kita. Ini saja, mudah-mudahan memberi manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.